Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li'izzatihi wa khada'a kullu syai'in likibriyaihi wa adhara kullu syai'in lihikmatihi wa sakana kullu syai'in lihaibatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, sadayana la ilaha illallah, qabla kulli syai', la ilaha ba'da kulli syai', la ilaha illallah, yabqa wa yafna kullu syai'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa azim wa karrim wa majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hadratul mukarram wal muhtaram, para ajingan, para kiai, para kasepuhan utipi kasepuh, Hadratul mukarram wal muhtaram, para aparatur pemerintahan, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya ta'zimi dan yang saya cintai, pun Bapak Kersana Kiai Haji Yaya mata'anallahu fitul hayatihi, amin. Al-mukarram wal muhtaram, pun Ibu Nung, Bu Nung, mata'anallahu fitul hayatiha, amin. Al-mukarram wal muhtaram, rencangan singguring di Baitul Arqam. Mudah-mudahan sadayana keluarga, wabil khusus wabil umum sadayana para hadirin, para hadirat, ku Allah subhanahu wa ta'ala teras dipaparinan tambih-tambih kabarokahan ilmu'na, amin. Ditambih-tambih barokah hidupna, amin. Ditambih-tambih tabarokah rizkina, amin. Ditambih-tambih barokah umurna, amin. Ya Rabbal ece ibu-ibu sadayana singkuring ketika hormat pun mudah-mudahan Allah dimuliakan. Sebelum saya melanjutkan sebuah perbicaraan, jadi dulu kami, memang dulu kami di Al-Azhar Mesir, jauh di sana, melewati beberapa negara, pulau, beribu-ribu pulau kami lewati di sana. Kata guru kami di sana, babul aqwam ilallah ar-rasulullah, bab terbesar, pintu terbesar. Bu lamun lebet ka sesuatu, lebet ka bumi kudu kedah ngalewati pintu heula henteu, kedah ngalewati pintu heula henteu, atawa jendela pasti minum pintu heula.
dalam atau lewat pintu bakal langsung mual kecuali lama didobrak. Tetapi aslinya pasti ada pintunya, dan pintu menuju Allah kata masyayikh kami di Al-Azhar itu terbesar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbesar itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pintu terbesar? Karena semua kita tidak akan tahu hakikat kehidupan, semua kita tidak tahu hakikat sholat, semua kita tidak tahu hakikat puasa, semua kita tidak tahu bagaimana harus menghormati keluarga, menghormati ibu, menghormati bapak tanpa adanya Sayyidina wa Maulana Rasulullah SAW. Makanya kalau lihat di Quran, lihat di hadis, lihat di kalam-kalam ulama, itu terus ketika disebutkan Nabi Allah di situ ada Rasulullah. Sebuah majelis, ya, sebuah majelis itu disebut di dalam hadis majlisul maitah, majelis bangkai. Majlis apa cenah? Majlis bang, majlis bang, majlis bang. Ini dulu itu jam samarana itu aja. Bu, jadi pami disebutkan bu, nyebut naka abi a, pami bapak. Hai bapak ya. Oh, biasanya ibu. Nah maka disebut ketika bu kada nyebat a, biasanya nyebat a maka suaminya. Jadi istri kami itu seueur. Garing gitu jangan. Bu. Jadi sebuah majelis itu disebut dengan majlisul maitah. Majelis apa namanya bangkai. Dan akan semerbak majlis ini dengan adanya sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah, ya khutbah Jumat. Nih lagi-lagi khutbah Jumat batal sholatnya, batal khutbahnya, tak sah khutbahnya kalau misalkan tidak bersolawat kepada Sayyidina Rasulullah. Sholat tak sah sholatnya, batal sholatnya kalau kita tidak bersolawat kepada Sayyidina Rasulullah. Maka dengan itu untuk membuka, mari kita bersolawat dulu untuk membuka pembicaraan saya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita salawat yang semuanya bisa, oke? Oke apa kita? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cing sarang. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa fadli anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khalfi qaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khalfi qaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi bu mana anaknya bu pak mun pak nyebutna jang pak jang karena jangkung ganteng jang pak nah, gitu. Kenapa perlu jang? Supaya mun jang makan muda gitu. Jadi paling mudanya astagfirullahaladzim. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita sering mendengar itu. Betul apa betul? Coba kita lihat ngaji Alfiyah. Oh, Alfiyah Ibnu Malik maksudnya. Kalau disebut sighat fi'lul mudhari' ya yusalluna itu fi'il mudhari' itu bermakna subuti wa dawam. Maksudnya apa? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selamanya dawam berselawat kepada Rasulullah SAW. Janji Allah itu yang man shalla alaika salatan sallallahu biha asran sallallahu bihi asran. Itu maksudnya apa? Allah kita salawat ke Rasul, Allah salawat di kita 10. Maksudnya apa? Itu kan maksudnya ketika kita bersalawat kepada Rasul, satu kali turun rahmat Allah 10 ke kita.
Ini janji cek, ini janji neng, Pak, janji ini. Hadisnya sahih, hadisnya ada di Bukhari Muslim. Supaya apa? Supaya nggak ada kelompok sebelah blok itu, bukan, itu di Bukhari Muslim cok. Jadi pasti oleh Allah dikasih 10 rahmat itu. Kalau misalkan kita misalkan kami di Al-Azhar itu diberikan miftah ini nih, kuncinya ini nih, supaya berkah, semua kehidupan berkah. Kata Masyai kami di Al-Azhar, melakukan sesuatu itu cukup dua, bismillah, sholawat. Cukup, itu gampang sekali. Kalau ibu-ibu datang ke Mesir kan jauh, mungkin tidak saya wakili ini yang harus diamalkan. Mungkin kata Masyai kami di sana, jam, kalau bahasa kita, tapi maksudnya kepada semuanya, segala sesuatu awali bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau misalkan kita minum nih, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya minum, mantap sekali. Nah, ini air ini akan menjadi zat yang bisa menjadikan sebuah wasilah taqarrub kepada Allah. Kalau misalkan kita bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa mahwadah, insya Allah lamun bersih mau jadi banyak kita. Candu sok ngomah, apalagi lamun kernawan obat, apalagi kalau obat bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup itu. Kenapa bismillah kullu amrin dibalik ibtada ubi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan awazdak, sudah jelas itu mah, itu bismillah sudah jelas. Setelah amalan tak pakai bismillah itu putus barokahnya. Nah, sampai itu usulkan dengan ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kami di Al-Azhar kalau misalkan ada yang lupa ya nulis, misalkan kami di Al-Azhar itu kalau ujian diktatnya itu kira-kira 300 halaman satu diktat, sedangkan satu semester itu 10 buku, kadang 12 tergantung. Itu semuanya bahasa Arab semua, dan dari satu buku ya, satu diktat itu muncul beberapa pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Dan kita itu ya namanya manusia ya kan, man itu manusia, man itu manusia, nasia itu lupa. Kata Masyai, kalau kau lupa baca sholawat. Kata Masyai, kalau kau lupa baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kunci daripada Masyai. Kalau Masyai itu sudah sudah merasakan, kalau kita ngikuti ulama gitu, maka sesudah hari ini ibu-ibu sadayana, ojo sadayana, sok mulai segala sesuatu bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Buka iya bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina, gitu cek sok ramalkeun. Eta disingkuring pertama karena tadi di sini diramaikan dengan sholawat, alhamdulillah. Berarti turun beribu-ribu keberkahan kepada kita semua pada malam kali ini. Amin ya rabbal. Ojo-ojo ibu-ibu sadayana, ayeuna teh masuk ke bulan Muharram. Jadi si kuring bade ngajelaskeun tentang di dalam bulan Muharram ini. Nanti saya bahas ada dua. Saya pembahasan tentang Muharram, yang kedua tentang hijrah. Bo terang ke Muharram teh naon jang?
eta gening anu buluan eta matu roti terhambat senajan ke eta taramih. Jadi Muharram pertama yang saya akan bahas, pembahasan Muharram. Muharram itu adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat 2 genep, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dina satahun eta teh aya sabaraha bulan? 15 bulan, 13 bulan. Kok bisa sih? Satahun eta aya sabaraha bulan? 12 bulan. Nah dina hijriyah ieu aya 12 bulan. Begitupun Masehi aya 12 bulan. Nah ketika disebutkan Masehi pasti apal sadayana, betul apa betul? Betul apa betul? Sing kuning ge lamun hudang sare langsung disebutkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember langsung kan? Pasti apal sadayana, betul apa betul? Tapi ketika disebutkan bulan hijriyah sok Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, oh kan saya nama ruah pertama tuh sawah ruah cing barang sadayana mohar sab Jumad itu teh kumaha itu cing mohar sab Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil nya ada bisa kade yang baru dah. Jadi naon Muharram 2, Safar 3, Rabiul Awal 4, Rabiul Akhir 5, Jumadil Awal 6, Jumadil Akhir 7, Rajab 8, Sa'ban 9, 10, 11 Zulqa'dah sawat ya. Terus Dzulhijjah. Nah eta sadayana tina 12 eta aya 4 bulan anu disebut Ashhurul Hurum. Sabaraha saja aya naon eta salasun mutawalliyat, yang 3 itu berurutan. Mana itu? Jumadil salah bijak, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Eta Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berang. Dzulhijjah, Muharram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Eta dil mana hiji deui ma baina Jumadi wa Sa'ban. Antara Jumadil Akhir dan Sa'ban naon eta? Rajab. Jadi ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, langsung ke Rajab. Ada apa di sini? Ada apa di 4 Ashhurul Hurum ini? Oh, agung teh rencangan tahu di situ aya naon agung. Rame kerbah. Kenapa disebut dengan Ashhurul Hurum? Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim itu menyebutkan, kata beliau, kenapa disebutkan Ashhurul Hurum? Taqidan li tahrimihi, untuk menguatkan tentang keharamannya berbuat dosa pada waktu itu. Al-Quran menyebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum.
Di dalam bulan ini kita diharamkan untuk berzina. Dalam bulan ini kita diharamkan untuk nyol. Kita pada bulan ini diharamkan untuk ngintip ya, sekamana nginum wae. Can boga istri sing suami geus nginum betul. Kemenang segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan pada bulan yang ini. Bukankah pada bulan-bulan yang lain juga tidak boleh? Maaf, tetapi pada waktu ini, bulan yang 4 ini dikuatkan langsung di situ. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsirul Kabir disebutkan, kenapa disebutkan aslul huruf itu karena asyaddu lamun melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu asyaddu aqoban. Kalau melakukan sesuatu yang dimenangkan oleh Allah, taat kepada Allah itu asyaddu thawaban. Jadi lamun ngalaksanakeun kagorengan balu karena dosa na gede, lebih gede tibatan bulan bukan bulan asyurul hurum. Thawabnya pun itu lebih gede. Gitu. Ini disebut dengan asyurul hurum. Itu yang pertama. Bu, gitu. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, di dalam bulan Muharram ieu teh aya hiji hari nu mana harina eta teh hari anu sangat bersejarah, disebut dengan Yaumul Asyura. Yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa di sini pada Yaumul Asyura ini? Oh, kalau misalkan dibahas tidak akan habis nih malam, tidak akan habis nih minggu, tidak akan habis nih bulan. Saking apanya? Saking bersejarahnya pada bulan 10 Muharram, 10 Asyura. Bulan 10 Muharram disebut dengan Asyura. Apa sejarahnya? Apa hikmahnya? Apa latar belakangnya? Sehingga di dalam Asyura ini semua para nabi itu berkaitan dengan Yaumul Asyura. Semua para nabi, mulai kita lihat daripada Abul Bashar. Siapa Abul Bashar teh? Nyaita Nabi Adam. Tina nenek moyang orang kaluhur, eta teh Nabi Adam. Nabi Adam ada kaitannya dengan Asyura ini. Apa kaitannya Nabi Adam dengan Yaumul Asyura ini? Yaitu ketika Nabi Adam alaihi salam beliau memakan apa? Buah khuldi. Semua sudah pada tahu memakan buah khuldi. Salahnya satu, kata Zainul Amjad. Salahnya satu, kata beliau. Nabi Adam itu salahnya satu, pengen dikeluarkan dari surga. Kita kesalahannya banyak, pengen masuk. Itu kan gak masuk akal seperti itu. Nah, Nabi Adam alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari surga itu adalah pada 10 Asyura. Sampai beliau bersujud, kata sebuah riwayat 40 tahun, sebagian riwayat 200 tahun, sebagian riwayat 100 tahun. Saking lamanya beliau bersujud, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Setelah diterimanya taubat oleh Allah, beliau istighfar dan beliau bertawasul dengan nama Sayyidina Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam bagaimana doanya malaikat Adam Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal eta. Jadi diterima nate yaumul Asyura tanggal 10. Ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, tuh yang di sana, tuh yang di sini, yang digigir, yang kemana-mana, yang di belakang, yang di mana-mana, semuanya pasti punya dosa, semuanya pasti punya kesalahan. Nih contoh Nabi Adam, contoh Nabi. Mudah-mudahan kalau kita taubat pada yaumul Asyura itu diterima oleh Allah taubatnya. Amin ya rabbal. Sok tobat jangan renan anu sok ibu-ibu gospot selebritis sok enak kekurangan. Mudah-mudahan engke pas wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak ngahutangna eureun peketan fasa we hutang wah bisa tapi taubat deui gitu. Tentu bapak-bapak naon kurangan naon ari bapak-bapak kurangan jangbatna salah tuh ya. Kurangan kagorenganana supaya apa? Mudah-mudahan diterima taubatnya seperti taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ini yaumul Asyura nih, kesempatan ini. Begitupun Nabi Yunus diterima taubatnya, itu yaumul Asyura. Bagaimana doa Nabi Yunus? La ilaha illa subhanaka kuntu minan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, la ilaha illa anta subhanaka. Itu diterimanya pada hari apa? 10 Muharram disebut dengan Asyura. Sok atuh taubat kecil. Data apa isuk mau atau begitu bener itu sarua jeung kaula oge kitu. Kaula teh ari usia mah muda keneh leres. Tapi ganteng lagi masih ganteng leres. Tapi kumaha kaula leuwih gede tibatan ibu-ibu sadaya. Mudah-mudahan si kuring oge diterima taubatnya pada yaumul Asyura. Amin ya rabbal. Begitupun nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim dikeluarkan diselamatkan dari api itu yaumul Asyura. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim itu yaumul Asyura. Hampir semua Nabi Musa dikejar-kejar oleh malaikat. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, betul. Fir'aun teh jangan ibu bapak sadayana kau lama langsung nyaksian. Da Fir'aun teh di Mesir. Eta Fir'aun teh sikap lagi. Eta goblok. Eta si Fir'aun jadi di Mesir aya namina kampung namina Ramses. Eta teh gegeden Fir'aun dulu di ditu. Jadi Fir'aun teh lain jelema hiji, lain. Gitu jam. Fir'aun teh jelema anu eta teh boga kekuasaan dulu di ditu. Itu di mana? Di Mesir. Anu ngaku ana rabbukumul a'la. Anu ngaku nama sorangan tapi beunang kabeh. Gitu. Eta Fir'aun. Nah, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang di situ apa namanya? Tidak ada tempat lagi untuk berlari. Itu kan namun Nabi Musa itu nges bisa di kemana-mana cek. Misalkan iya nawan nanti lautnya bisa kemana-mana, nges ngeloncat tungkul karena kalau dapat ngeloncat kalau nges maut kata Nabi Musa. Tapi ku Allah langsung idrib bi asokal bahr, langsung idrib bi asokal al bahra.
sok tenggelamkan kemana Musa. Oh cus langsung terbelah. Itu terjadi pada apa? Yaumul Asyura. Maka ini adalah sebuah season yang sangat luar biasa. Semua para nabi berkaitan dengan Yaumul Asyura. Maka tadi yang pertama amalan Yaumul Asyura tadi istighfar. Cari sing kuring banyak bisa terbiasa seperti mubalik misalnya sampai sing kuring mah karek budak borojo budak boro sebenarnya tadi saha cenah teh budak leutik ya gagawaan gitu gayaan kalau lagi masang tren teh 70 tahun cenah kita yang bisa sana segitu aja di sini teh apa namanya beban untuk menyampaikan ilmu tak gitu aja. Kamalan tadi disebutnya Yaumul yang tadi adalah istighfar yang pertama. Yang kedua puasa. Ya, sok ayeuna tanggal 10 tah tingali poe naon? Tanggal 10 teh puasa dirinya. Poe kam tuh cenah sibuk duka bener duka henteu sebelah. Tanggung jawab masih ibu. Teh poe Kemis na sok Yaumul Asyura yeuh. Naon sababna? Naon fadilahna? Yukaffiru sanatal madiyah. Bisa ngalubarkeun dosa anu madiyah, anu berlalu, satahun berlalu. Sanah al madiyah, setahun yang lalu. Bu, setahun yang lalu lamun puasa Yaumul Asyura nganungkul sare we hungkul sok we nya ibu-ibu teh sahur set meski itu teh naon sare seting sadan deui begitu teh ngatunya maksudna naon meskipun cicing-cicing wae gitu nya sok we puasa lebar waktu terus berjalan tidak akan pernah diperhentikan waktu, maka puasa maksakan puasa. Sebab puasa bulan Asyura dulu sebelum Ramadan itu diperlukan, ya sebelum Ramadan itu diperlukan yang wajib itu puasa naon? Asyura. Jadi Asyura itu wajib dulu sebelum datangnya kewajiban Ramadan dulu, ya dulu terawih gitu jangan baik dulu itu wajib. Kenapa? Karena ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi datang ke lihat para orang kafir Madinah. Kafir Madinah itu ada 3 Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Naon cenah? Jadi di Madinah itu kafir nate aya 3 golongan. Hiji Bani Quraidah, 2 Bani Nadir, 3 Bani Qainuqa. Hiji Bani Nadir, 2 Bani Qainuqa, 3 Bani gimana ngaji gimana saja nggak baik lah gitu lamun bari iya mah pasti bisa itu mati. Nah ayat dulu golongannya tadi Rasul ningali hai orang-orang kafir kenapa kau puasa padahal dia kafir. Wahai orang-orang kafir, kenapa kau menahan makanmu? Kenapa kau menahan minummu? Apa kata Rasul? Apa kata orang kafir? Hadza yaumun salihun najallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hadza wa nawan bahasa eta yaumul Asyura. Yaumun salihun, hari yang baik. Di situ diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkanlah Fir'aun. Syukran lillah, sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah, berpuasa pada waktu itu. Ada orang kafir cek. Kumaha cek Rasul amal hakku bi Musa minkum, wahai orang kafir.
Saya kata Rasul lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa. Fa umira bisyalihi, maka diperintahlah untuk bersiam. Nah dulu itu wajib. Sok cek ya, mudah-mudahan tiasa puasa, tiasa naon, tiasa sok anu putra-putra alif oge ya yukabbiru sanatul maudiyah itu dosa tahun teh dihapus. Dosa naon teh cek, segala dosa yang sohoir, naon cenah yang sohoir. Dosa itu ayat 2, dosa kabair, dosa sohoir. Duh ngerti kan bokir-bokir gitu. Tidak bisa orang matungan gitu di kitab. Sohoir kabair yang dihapus oleh puasa itu adalah yang sohoir. Misalkan dosa ngintip, dosa ngabohong saetik ngabong saetik, misalkan dosa naon poho takumaha poho mah da dosa. Pokoknya dosa-dosa anu leutik eta dihapus. Lamun dosa badag eta moal dihapus kecuali ku tobat. Contohnya seperti doraka ke orang tua yang eta uqul walidain, pembahasan di dalam adab di dalam agama itu termasuk kabair. Termasuk apa? Kabair, dosa besar. Mau dihampura eta mah. Syirik mau dihampura eta mah. Naon deui? Qadzfa yaumul muhsanat. Kekhazaf naon teh mitnah, batur, zina mau dihampura eta mah kecuali tobat. Zina pun mau ditobat, yang mau diterima kecuali dengan tobat. Itu yang sohoir dihapus. Ibu-ibu sadana puasa yaumul Asyura. Tetapi kata Rasulullah khaliful yahud, sok apa yaumul yahud mah abang orang-orang Yahudi mah 10 hukul 10 hukul puasa. Kata Rasul sok apa namanya bedakeun jeung orang Yahudi, tamahan sebelumnya sehari atau setelah nasari. Untuk khaliful yahud ya kan cek Rasul tanggal 9 atau tanggal 10 tasu aja Asyura. Tetapi iya cek banget dina kitab namina Tanbihul Ghafilin eta teh aya 3 nya dina Asyura teh dina Muharram teh anu paling tinggi sok puasa 3 hari. Tasua Asyura, Tasua teh tanggal 9, Asyura tanggal 10 jeung tanggal 11. 3 tah eta nu paling tinggi. Teu bisa cenajang 3 hari mah pan budak sok nyusu. Oh geus 2 hari nyata Tasua jeung Asyura tanggal 9 jeung tanggal teu bisa atuh jang cenah 2 hari mah da budak oge si eceng geus kuat nanjang gitu nya. Sok eta oge naon geus Asyura hungkul teu bisa-bisa teuing mah gitu. Teu bisa cenah Asyura oge modal atuh sok. Kau cida cek si ibu bata kan gitu. Tenang wejangkeun we lah gitu. Eta naon puasa teh seperti itu. Dina yaumul dina Muharram. Jangan tuh cenah urang mah teu kitu hayang hiji keneh sok ari ieu mah kuat mah gitu. Eta gitu. Ibu-ibu bajang sok aya kieu kan aya nama kamari kaula teh aya nu naros dan urang teh boga kodok pami istri kan. Hayang kok boga kodok heula atawa puasa sunah nu ieu kan puasa sunah nu ieu teh gede ganjaran teh hayang aing teh puasa coba. Kodok heula ieu heula. Aduh geus cenah urang mah teu bisa lah geus we cenah urang mah. Kodok gitu. Kodok hungkul atawa geus urang mah sona atau mal bisa cek fatwa Al-Azhar. Kaulah mah teu bisa aja ngan nukil we ti ditu ti ulama na gitu. Cek fatwa Al-Azhar yang dikutip oleh Syekh Asyah Sakhar. Apa kata beliau? Puasa qadha pada waktu itu maka sunnah ngikut.
ya ibu misalkan boga kodoan genah ada geus 3 hari we di dinya dina Muharram kodo di dinya niatna naon niat kodo tapi bakal menang eta oge naon Muharram oge itu adalah fadlunya agama orang ngeunahna agama orang puasa Senin Kemis boga kodo puasa dina poe Senin poe Kamis menang tah ganjaran poe Senin poe Kemis tapi niatna kodo mun niatna sunat teu meunang kodo lamun wajib sunnah ngikut lamun sunnah teu ngikut wajib gitu sok ayeuna ibu-ibu bisa tegak bisa gitulah jangan atuh rame sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sayang sadayana aya tarikan suara kena sallallahu lebih tarik sallallahu alaihi wasallam sing runcing sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alhamdulillah gitu saja itu tentang Muharram aya hiji hadis yang aduh ini hadis deui itu kan ilmu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah di dalam kitab Bukhari Muslim apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram paling agungna puasa setelah Muharram setelah naon gitu kan ya. Setelah Ramadan itu syahrullahil muharram. Nah ketika Rasulullah disigotkan syahrullahil muharram syahrullah jadi lamun ngaji alat ya aya namanya idopat itu naon cenah idopat apa idopat teh anu enak geningnya nu saking asupkeun kana naon teh kana daging enak teh eta idop atuh tama idopat tah si idopat eta teh nya lamun disandarkeun si mudhof ilahna lafzul jalalah teh lafaz siapa lafaz Allah segala sesuatu yang disandingkan dengan lafaz Allah itu bimaknanya azim la yudhafu bil azim illa al azim tidak dinisbatkan sesuatu yang besar kecuali sesuatu itu besar. Contohnya seperti apa? Bait jajang itu namanya itu jajang bila pernah di Garut itu seakan mentaya gini jajang namanya bait jajang ketika disebutkan bait jajang tinggal hilang jajang lah ini maletik cenajang berarti rumah itu rumah letik dajal mana dia letik bait Jokowi astagfirullah Allah kami si IKD langsung dilaporkan Jajang Sulaiman sedang ada empong lah gitu bait sahawe gitunya sah sunnah sahawe itu detik tetapi ketika disandingkan dengan Allah Baitullah tuh di mana di Makkah besar agung sehingga semua manusia dari manapun dia bahasanya apapun dia
warna kulitnya apapun dia, negara apapun dia masuk ke sana. Itu dinisbatkan dengan lafzul jalallah. Begitu juga dengan Muharram ini. Muharram kata Rasul Syahrullahil Muharram, dinisbatkan syahrun dengan Allah, itu merupakan lita'zim walitasyrif. Aku nggak bulan Muharram gitu sih, aku itu bulan Muharram teh memperingatinya juga aku. Kadang supaya orang-orang sadayana anu terkombinasi orang paham-paham selain paham-paham luar. Ulah sok raja apa nani teh sok Muharram aja, sok Muharraman bid'ah aja. Kalau bid'atin dolalah, lamun iya bid'ah aja, bid'ah maksudnya bid'ah dolalah, lamun iya disebutkan bid'ah dolalah, pasti kabeh masuk neraka. Nu paling panas di neraka nasaha nu ceramah aja, sabab capek kan anu ngajak kenapa nu paling panas kan lamun eta doa dolal so atuh sing ngaji teh sing bener heula gitu. Mana yang sebenarnya bisa ngecek itu cek ulama gitu, cek guru gitu. Salah eta teh nyebutkeun bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah di mana nak zaman Rasulullah Allah cenah ieu teh kikieuan teh heueuh jang. Panggung zaman Rasul mah betul apa betul? Eta mah wasilah unggul. Si nama ngaji kan zaman Rasul aya ngaji teh. Aya. Jadi jelema ayeuna sok ningali label hungkul, zahir hungkul, peringatan memperingati bulan memperingati hari besar Islam, memperingati hijrahnya, memperingati bulan Muharram contohnya gitu ya. Ndak memperingati tadi otak-otak mereka mah teu bina. Padahal isi nawang ngaji atau label hungkul, saya ganti kali ganti ngaji di bulan Muharram, ngaji Muharraman, ngaji sirah, ngaji iya Allah bina. Nah, eta lah di situ sih. Lain bet, bahkan min sya'airillah. Jadi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah di dia diayakeun rukun guru, kersana ibu, kersana bapak, kersana dasir di dia. Kita min sya'airillah. Bu ibu ngikut ngaramekeun kana syiar Allah. Kata ini bukan kata saya. Ini bukan kata ulama. Ini bukan kata fatwa ulama, bukan. Tapi Allah langsung. Allah ibu langsung. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, ieu kikieuan teh syiar. Tadi saha anu ngomekeun ieuna tah anu ngomekeun ieuna anu sok naonna teh bubur gegeroh hanya kan gegeroh di Garut mah aya bahasa gegeroh dia teh sarua gitu beda semangkeun luar dia mah teh ngomah wadah anu tadi sok ngakutan ieu nu ngakutan itu nu ngikut mensyiarkan acara ini. Saksikanlah bahwa dia itu punya min taqwal qulub, hatinya di situ ada rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun hayang ningali jelema anu teu takwa itu gampang. Tingali lamun keur diajak kana syiar Allah. Cek batur cek ketawa panitia teh sok ayeuna cenah udunan jeung nate Muharraman aduh belis kacida nanaonan digituan kamari ge cenah aya bae ngahutang gitu kan. Eta teh kudu dipertanyakeun takwal qulubna di mana jang, ibu hatina di mana eta. Lamun aya pengajian shalawatan di dieu aya nu eta dicarekan di mana min takwal qulubna. Syiar-syiar Allah itu harus tulus harus ditegakkan. Boga
teboga harta jiwana teu sah, teboga jiwana tenagana sok tebawa tenagana otakna atuh sok kitu itu minta qulub sadayana bakal menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal gitu aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakuri bi'amin bidi salami mazajdadan anjara min muqlatin bidami amhabbatin bi'umi tilqa'i kadimatin wa awmadan banqufi talnaimin ilumi maulaya sal مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم. Ser gitu cenah alhamdulillah alhamdulillah. Gitu senaja alhamdulillah. Jadi nu tadi maca nu sing kuring mah eta mah padal kholat kok. Ieu mah karek mukadimah muncul teu. Aluhur. Can asli cah. Si jajang ge teu asli gitu. Wajahna ge wajah teu asli. Tapi nu asli mah nu ayeuna ieu sadayana ieu dangukeun sadayana regepkeun sadayana dari atas dari kiri ke kanan dari kanan ke belakang dangukeun. Insyaallah mudah-mudahan turun keberkahan kaulan sadayana. Amin ya rabbal. Mungkin teh si kaula mah segitu bae dangkun ngadangu nanti antosan anu inti. Mungkin antosan anu inti. Langsung wae disinggur kaula mah hapunten anu kasuhun sagala anu hilap eta datangna ti singkuring anu bener eta datangna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi membawa kemanfaatan ka urang-urang sadayana dan kasingkuring menjadi kemanfaatan oge. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiqul hidayah warra wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.